Bagaimana jika cara Anda hidup hari ini bisa membuka rahasia seberapa bersemangat usia 70-an Anda? Dan seterusnya? Bayangkan ini, dua orang berusia 70-an. Satu penuh energi, tajam seperti pisau, dan menjalani hidup sepenuhnya. Sementara yang lain berjuang melawan kelelahan dan tantangan kesehatan. Mengapa perbedaan yang mencolok? Jawabannya terletak pada petunjuk tersembunyi yang sudah dikirimkan tubuh Anda. Ini bukan sekadar tebakan. Ini adalah tanda-tanda yang terbukti secara ilmiah yang mengungkap seberapa baik Anda mungkin menua. Siap untuk mengetahui apa itu? Teruslah membaca karena penemuan di depan bisa mengubah segalanya tentang cara Anda menjalani kebiasaan sehari-hari. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Kecepatan berjalan Anda. Pesan diam tentang vitalitas. Kecepatan berjalan Anda bisa mengungkap banyak tentang vitalitas dan umur panjang Anda, seringkali lebih dari yang Anda sadari. Ambil contoh, dua tetangga, Joko dan Fajar, keduanya berusia 75 tahun. Joko berjalan dengan tujuan, langkahnya mantap, posturnya kuat, dan dia dengan mudah mengikuti teman-temannya. Dia bisa menaiki tangga tanpa ragu dan jarang merasa kehabisan napas. Fajar, sebaliknya, bergerak lambat. Langkahnya pendek dan tidak rata, dan dia sering berhenti untuk menarik napas atau menghindari tangga. Apa bedanya? Ini bukan hanya tentang seberapa cepat mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kecepatan berjalan mereka mungkin menjadi indikator diam tentang berapa lama mereka akan terus menikmati hidup. Penelitian, seperti satu dari Universitas Pittsburgh, menemukan bahwa kecepatan berjalan pada orang tua adalah prediktor kuat umur panjang. Dalam studi yang melibatkan lebih dari 34.000 peserta, mereka yang berjalan cepat, sekitar 1 meter per detik, cenderung hidup lebih lama daripada rekan mereka yang bergerak lebih lambat. Ini karena berjalan bukan sekadar bentuk gerakan tetapi cerminan kesehatan keseluruhan, mencakup kekuatan otot, fungsi jantung, kapasitas paru-paru, dan bahkan kemampuan kognitif. Langkah lambat bisa menandakan masalah mendasar seperti otot lemah, sirkulasi buruk, atau tanda awal kondisi neurologis, termasuk penyakit Parkinson. Anda bisa membayangkan kaki Anda sebagai akar pohon. Akar yang kuat dan sehat menjaga pohon berdiri tegak, sementara akar yang lemah membuatnya lebih rentan. Kebiasaan berjalan konsisten Joko menjaga akarnya kuat dan terpancang, sementara langkah Fajar yang melambat menunjukkan akarnya mungkin melemah. Kabar baiknya, bagaimanapun, adalah tidak pernah terlambat untuk memperkuat akar tersebut. Anda bisa mulai dengan langkah kecil, berjalan kaki setiap hari, menaiki beberapa tangga, atau melakukan peregangan secara rutin. Dengan mengambil langkah sederhana hari ini, Anda mungkin menambah tahun pada hidup Anda. 2. Kekuatan genggaman Anda. Seberapa kuat Anda memegang? Kecepatan berjalan Anda bisa memberikan petunjuk mendalam tentang kesehatan dan umur panjang Anda, seringkali mengungkap lebih dari yang kita sadari. Pertimbangkan dua tetangga, Joko dan Fajar, keduanya berusia 75 tahun. Joko bergerak dengan percaya diri, langkahnya mantap, posturnya tegak, dan dia mengikuti teman-temannya dengan mudah. Dia menaiki tangga tanpa berpikir dua kali dan jarang merasa sesak. Fajar, sebaliknya, berjalan lambat dengan langkah pendek dan tidak rata. Dia sering berhenti untuk menarik napas, menghindari tangga, dan kadang merasa tidak stabil. Apa perbedaan di antara mereka? Ini bukan hanya tentang berpindah dari satu titik ke titik lain. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kecepatan berjalan mereka mungkin menjadi indikator tersembunyi tentang berapa lama mereka akan terus menikmati perjalanan hidup. Penelitian, seperti studi yang dilakukan oleh Universitas Pittsburgh, menunjukkan bahwa kecepatan berjalan pada orang tua sangat berkorelasi dengan umur panjang. Dalam studi yang melibatkan lebih dari 34.000 peserta, mereka yang mempertahankan langkah berjalan cepat, sekitar 1 meter per detik, cenderung hidup lebih lama daripada yang berjalan lebih lambat. Ini karena berjalan lebih dari sekadar berpindah tempat. Itu adalah cerminan kesehatan keseluruhan, termasuk kekuatan otot, kesehatan jantung, kapasitas paru-paru, dan fungsi kognitif. Langkah lambat bisa menunjukkan masalah seperti otot lemah, sirkulasi buruk, atau perubahan neurologis awal, seperti yang terkait dengan penyakit Parkinson. Bayangkan kaki Anda sebagai akar pohon, akar yang kuat dan dalam menopang pohon, sementara yang lemah membuatnya rentan. Kebiasaan berjalan konsisten Joko menjaga akarnya kokoh dan sehat,
sementara langkah fajar yang lebih lambat mungkin menandakan akarnya melemah. Kabar menggembirakan adalah tidak pernah terlambat untuk memperkuat akar tersebut. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki setiap hari, menaiki beberapa tangga, atau melakukan peregangan rutin, bisa membantu meningkatkan mobilitas dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Langkah sederhana hari ini bisa menambah tahun di masa depan Anda. 3. Keseimbangan Anda. Berdiri tegak pada satu kaki. Keseimbangan adalah keterampilan penting yang mencerminkan kesehatan kita secara keseluruhan, terutama seiring bertambahnya usia. Ambil contoh Sari dan Nani. Keduanya berusia 72 tahun. Sari menjalani hidup dengan mudah. Tikar yoganya selalu di tangan. Dia mengangkat satu kaki dan menahannya dengan mantap, tenang dan terkendali seperti bangau berdiri di tepi kolam yang damai. Nani, bagaimanapun, kesulitan. Ketika dia mencoba pose yang sama, dia goyah dan cepat meraih kursi terdekat untuk penyangga. Pada awalnya, ini mungkin tampak seperti perbedaan kecil, tetapi ilmu di baliknya mengungkap sesuatu yang jauh lebih signifikan. Studi tahun 2021 di British Journal of Sports Medicine menemukan bahwa orang dewasa di atas 70 tahun yang tidak bisa berdiri dengan satu kaki selama setidaknya 10 detik berisiko lebih tinggi jatuh, patah tulang, dan bahkan kematian dini. Keseimbangan bukan sekadar trik sederhana. Ini adalah hasil dari interaksi halus antara otot, saraf, dan otak. Sikap mantap Sari menunjukkan bahwa sistem tubuhnya bekerja secara harmonis, sementara goyangan Nani menunjukkan penurunan koordinasi, mungkin karena kurang aktif atau perubahan halus di otak. Jatuh, sayangnya, terlalu umum di kalangan orang tua dan menjadi penyebab utama cedera. Seringkali, jatuh bisa memicu rantai peristiwa yang mengarah pada penurunan fisik lebih lanjut. Pikirkan keseimbangan seperti keanggunan seorang penari, indah saat dilatih tetapi goyah saat diabaikan. Jadi, bagaimana Anda bisa meningkatkan keseimbangan Anda? Sederhana, mulailah dengan berlatih berdiri dengan satu kaki saat menyikat gigi, atau coba berjalan tumit ke jari melintasi ruangan. Berapa lama Anda bisa mempertahankan pose itu? Ini mungkin tampak seperti tugas kecil, tetapi ini adalah tes yang memiliki implikasi besar untuk kesehatan dan mobilitas Anda secara keseluruhan. Saat Anda bekerja untuk membangun keseimbangan, Anda mungkin juga menemukan bahwa meningkatkan keterampilan ini bisa membawa stabilitas dan kepercayaan diri yang lebih baik dalam aktivitas sehari-hari. Dan berbicara tentang kebiasaan yang lebih baik, tanda berikutnya mungkin membantu Anda mendapatkan istirahat malam yang baik secara harfiah. 4. Pola tidur Anda. Cetak biru malam hari. Hendra dan Budi, keduanya 75 tahun, tinggal di lingkungan yang sama tetapi memiliki pengalaman tidur yang sangat berbeda. Malam Hendra mengikuti ritme yang stabil. Dia mendapatkan 7 jam tidur nyenyak dan bangun merasa segar. Budi, sebaliknya, berjuang untuk tidur, berguling-guling. Beruntung jika mendapatkan 5 jam saja. Dia sering merasa kabur, murung, dan lesu, menganggapnya karena usia. Tapi, apakah usia penyebabnya? Tidur sangat penting untuk perbaikan dan peremajaan tubuh, dan penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur bisa secara signifikan memengaruhi umur Anda. Studi tahun 2020 yang diterbitkan di Slave Medicine menemukan bahwa tidur yang konsisten dan nyenyak pada orang tua secara dramatis mengurangi risiko penyakit jantung, demensia, dan gangguan sistem kekebalan. Rutinitas tidur teratur Hendra membantunya tetap tajam dan berenergi, sementara malam Budi yang terganggu memengaruhi kesehatannya. Tidur buruk bisa menyebabkan tekanan darah lebih tinggi, refleks melemah, dan kualitas hidup yang lebih rendah secara umum. Ini bukan hanya tentang merasa lelah. Ini tentang kerusakan diam yang bisa ditimbulkan oleh kurang tidur seiring waktu. Bayangkan tidur sebagai pengisian ulang malam untuk baterai tubuh Anda. Apakah ponsel Anda penuh daya di pagi hari? Atau berkedip-kedip? Perubahan sederhana seperti meredupkan layar 1 jam sebelum tidur, menyeruput teh kamomil, atau menyerap sinar matahari di pagi hari bisa membantu memulihkan kebiasaan tidur Anda. Bagaimana perasaan Anda saat bangun? Perasaan itu bisa menjadi indikator awal tentang bagaimana kesehatan Anda di masa depan akan terbentuk. Dan berbicara tentang kesejahteraan, tanda berikutnya bisa mengungkap bagaimana makanan memainkan peran penting dalam kesehatan jangka panjang Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 5. Nafsu makan Anda. Menyulut api dalam diri. Mega, 74 tahun, menikmati makanannya,
menikmati piring berwarna-warni yang penuh dengan sayuran, protein, dan biji-bijian yang membuatnya tetap berenergi dan aktif. Susi, juga 74 tahun, hampir tidak makan. Dia melewatkan makan, ngemil sepanjang hari, dan kehilangan berat badan tanpa sengaja. Meski lelah, dia mengabaikannya. Nafsu makan bukan hanya tentang merasa lapar. Itu adalah sinyal vital dari tubuh Anda, bertindak sebagai pengukur bahan bakar, dan para ahli mengatakan itu memainkan peran signifikan dalam memprediksi umur panjang. Menurut The Journal of Nutrition, menjaga pola makan seimbang setelah usia 70 tahun memperkuat sistem kekebalan, mendukung massa otot, dan meningkatkan kesehatan otak. Tubuh Mega yang terpelihara dengan baik berkembang. Sementara nafsu makan Susi yang berkurang menguras kekuatannya, membuatnya lebih rentan terhadap kerapuhan dan penyakit. Penurunan nafsu makan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, perubahan metabolisme, obat-obatan, atau bahkan kondisi kesehatan yang mendasarinya, masing-masing berfungsi sebagai peringatan yang tidak boleh diabaikan. Pikirkan piring Anda seperti palet pelukis. Makanan yang cerah dan berwarna-warni mengarah pada kehidupan yang bersemangat. Jika Anda kesulitan makan, pertimbangkan cara untuk membuat makanan lebih menyenangkan. Berbagi makan dengan teman, minum lebih banyak air, atau bereksperimen dengan rasa baru. Apakah Anda masih bersemangat tentang makanan? Atau apakah percikannya telah memudar? Jawaban Anda lebih penting dari yang Anda kira. Dan jika stres memengaruhi nafsu makan Anda, itu mungkin hanya akan memburuk. Tapi jangan khawatir, kita akan mengeksplorasi cara mengatasinya selanjutnya. 6. Respon stres Anda. Air tenang atau laut berbadai? Johnny dan Rudy, keduanya 76 tahun, memiliki cara yang sangat berbeda dalam menghadapi tantangan hidup yang datang. Johnny menghadapi kemunduran dengan rasa tenang. Dia menarik napas dalam, berjalan kaki, bermeditasi, dan mengandalkan dukungan teman untuk membantunya melewati saat-saat sulit. Sebaliknya, Rudy tersapu oleh kekhawatiran. Dia sering merasa tidak bisa tidur, pikirannya berpacu dengan kecemasan, dan tubuhnya tegang serta lelah, bahkan oleh masalah kecil. Mudah untuk menganggap stres hanya sebagai emosi, tetapi pada kenyataannya, itu memainkan peran penting dalam kesehatan dan umur panjang kita. Studi Harvard tahun 2019 menemukan bahwa stres kronis terkait dengan peningkatan peradangan, masalah jantung, dan penuaan yang dipercepat. Intinya, stres bukan hanya tentang merasa kewalahan. Itu adalah kekuatan kuat yang bisa membentuk tubuh kita dan memengaruhi kesejahteraan kita. Kemampuan Johnny untuk tetap tenang, meluangkan waktu untuk bernapas dalam, dan terlibat dalam mekanisme coping yang sehat membantunya menjaga kesehatannya. Pendekatan santainya terhadap stres memungkinkan tubuhnya pulih dan tetap tangguh, yang melindunginya dari efek jangka panjang stres. Sebaliknya, kekhawatiran konstan Rudy dan ketidakmampuannya mengelola stres memengaruhi kesehatannya. Tekanan darah tinggi, sistem kekebalan yang melemah, dan risiko meningkat untuk kondisi kronis adalah akibat langsung dari hidup dalam keadaan stres terus-menerus. Stres seperti kebakaran hutan, jika dibiarkan, itu bisa tumbuh tak terkendali dan menghancurkan segalanya di jalurnya. Namun, jika dikelola dengan baik, itu bisa dikendalikan dan bahkan dipadamkan. Cara kita menanggapi stres memiliki dampak mendalam pada tubuh kita. Kabar baiknya adalah ada cara sederhana dan efektif untuk menenangkan badai. Baik itu melalui latihan pernapasan dalam, berjalan kaki singkat untuk menjernihkan pikiran, atau berbagi tawa dengan teman atau orang tersayang, ada strategi untuk membantu mengelola stres dan mencegahnya mengambil alih. Bagaimana Anda menghadapi panasnya tantangan hidup? Respon stres Anda bisa menjadi alat kuat dalam melindungi kesehatan Anda. Saat kita melangkah maju, ada satu tanda terakhir untuk dipertimbangkan, yang mengikat semua faktor ini bersama-sama dalam membentuk kesejahteraan kita secara keseluruhan. Tetap ikuti untuk mengetahui apa itu. 7. Koneksi sosial Anda. Ikatan yang mengikat. Ellie, 78 tahun, berkembang dalam jaringan sosial yang bersemangat. Dia sibuk dengan klub buku, kunjungan rutin dari cucunya, dan pekerjaan sukarela yang memuaskan. Kalendernya penuh, dan harinya kaya dengan interaksi sosial. Sebaliknya, Bunga, yang seusia, mendapati dirinya melayang melalui hidup sendirian. Persahabatannya memudar, dan harinya ditandai dengan isolasi yang sepi, meninggalkan rasa berat dan kesepian yang semakin besar. Kesepian, bagaimanapun, bukan hanya sulit secara emosional, itu bisa berbahaya. Penelitian selama puluhan tahun, termasuk studi oleh American Heart Association,
menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat terkait dengan hidup lebih lama, sementara isolasi sosial bisa mempersingkat harapan hidup. Koneksi Ellie membawanya sukacita, mengurangi tingkat stresnya, dan menjaga otaknya aktif dan terlibat. Persahabatannya bertindak seperti penyangga terhadap tol mental dan fisik yang bisa diambil stres. Isolasi Bunga, bagaimanapun, melakukan sebaliknya. Kurangnya keterlibatan sosial menyebabkan peningkatan peradangan di tubuhnya, yang bisa berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan yang lebih cepat. Hubungan bukan hanya tentang kebersamaan. Itu adalah oksigen untuk jiwa Anda, menyediakan nutrisi emosional dan psikologis yang penting untuk hidup panjang dan sehat. Ikatan ini mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya sangat besar. Jika Anda merasa jauh atau terputus, tidak pernah terlambat untuk menjangkau. Telepon teman, bergabung dengan kelompok, atau sekadar berbagi senyum dengan tetangga. Memperkuat jaringan sosial Anda, bahkan dengan cara kecil, bisa membantu menciptakan garis hidup yang Anda butuhkan untuk dukungan, sukacita, dan kesehatan. Jadi, siapa dalam hidup Anda yang mengangkat semangat Anda? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar garis hidup Anda. Pelihara koneksi tersebut. Mereka kunci untuk hidup yang lebih panjang dan bahagia. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? 7 tanda ini: kecepatan berjalan, kekuatan genggaman, keseimbangan, tidur, nafsu makan, manajemen stres, dan koneksi sosial, berfungsi sebagai indikator kuat dari kesehatan dan umur panjang Anda. Tapi mereka tidak tetap. Mereka adalah peluang untuk bertindak. Tanda mana yang paling beresonansi dengan Anda? Mungkin sudah waktunya untuk berjalan cepat, istirahat lebih baik, atau terhubung kembali dengan orang tersayang. Kami ingin mendengar dari Anda. Komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda bawa ke dalam hidup Anda. Baik itu perubahan kecil atau pergeseran besar, komitmen Anda bisa menjadi langkah pertama menuju masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk tetap diperbarui dengan konten seperti ini. Apa selanjutnya? Ambil kendali hari ini. Kami akan kembali dengan tip bonus yang mengikat semuanya. Perubahan sederhana yang bisa membuat perbedaan besar. Tapi untuk saat ini, mulailah dengan satu langkah kecil. Berjalan kaki, genggam tangan orang tersayang, atau jangkau untuk mengobrol. Langkah Anda berikutnya bisa menjadi yang terpanjang.